Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berada di rumah. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini secara streaming. Pelayan firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Juliana Parapatlende. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah, serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Jemaat, marilah kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 17, bait yang pertama dan kedua, Tuhan Allah hadir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Puji syukur kepada Bapa di surga untuk penyertaan-Mu kepada kami semua. Hingga pada malam hari ini kami boleh menyempatkan waktu kami untuk beribadah keluarga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan juga bagi pelayan firman-Mu, Ibu Pendeta Ina yang akan melayani firman, biar Engkau memberkati, agar firman yang kami dengar sebentar boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami hari-hari selanjutnya. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada kesudahannya. Biarlah semuanya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam Mazmur pujian yang kita akan ucapkan secara berbalasan, terambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, Aku ini sangat tertindas. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali.
Kita mengangkat pujian kembali dari Kidung Jemaat 17, bait yang ketiga, Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari kitab Yesaya pasal 40, ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Yesaya pasal 40, ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk segala yang baik yang kami nikmati sepanjang hidup ini. Dan sekarang bersama dengan seisi rumah tangga kami mau duduk diam sebentar di sekitar firman-Mu dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Berilah kebenaran-Mu, berkuasalah atas kami dengan Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus, firman yang menghidupkan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang kita berdiri. Yesaya pasal 40 ayat 9 hingga ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau kemukakan beberapa manfaat dari melihat. Melihat, yang pertama, kita akan bisa terjebak dengan apa yang kita lihat. Misalnya, kita melihat badai, kita melihat banyak sekali persoalan. Nah, persoalan-persoalan hidup ini ketika kita melihatnya, maka itu akan menggetarkan kita.
Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat dengan sangat lebih jelas lagi, ternyata dengan melihat kita bisa dewasa bahwa persoalan-persoalan hidup itu akan membuat kita lebih baik. Persoalan-persoalan kehidupan itu Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita. Jadi saya mau katakan bahwa ketika kita melihat, maka ada hal baik yang bisa kita pelajari. Sekalipun kadang menggetarkan kita ketika kita fokus pada masalah-masalah kehidupan. Tetapi ketika kita fokus pada Tuhan yang mengizinkan masalah, maka kita akan mudah untuk berhadapan dengan masalah, dan sekaligus kita juga bisa dewasa lewat masalah yang kita lihat. Yang kedua, manfaat dari melihat. Dan saudara, saya mau katakan bahwa melihat dengan baik, bukan asal melihat atau melihat sambil lalu, tetapi melihat dengan teliti, maka kita akan terselamatkan. Dalam arti kita ditolong ketika kita melihat dengan teliti. Misalnya, ada seorang datang membawa kepada kita sebuah surat, diminta untuk kita tanda tangan. Nah, kalau kita tidak hati-hati, tidak baca dengan teliti, maka mungkin kita dijebak di situ. Tetapi kalau kita melihatnya dengan teliti, kita bisa tahu, oh ini maksudnya begini. Oh, saya tidak akan tanda tangan dengan mudah. Saya harus membaca, melihat dengan teliti. Jadi, ketelitian di dalam melihat itu penting. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, saya mau katakan bahwa kadang kita tidak teliti di dalam melihat. Mata kita melihat, tetapi bisa masuk kategori bahwa kita tidak melihat. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pentingnya untuk melihat dengan teliti. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, melihat ini juga akan menolong kita. Apalagi kalau kita melihat dari tempat yang agak tinggi. Nah, ketika kita melihat dari tempat yang agak tinggi, kita akan melihat secara keseluruhan. Makanya pentingnya ada sebuah nasihat yang mengatakan kepada kita bahwa kalau engkau tersesat, maka engkau harus jalan ke tempat yang lebih tinggi, sehingga engkau bisa melihat dengan sangat jelas jalan yang pernah engkau jalani, atau engkau bisa melihat dengan jelas tentang jalan yang bisa menjadi jalan keluar dalam kehidupanmu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di sini diajarkan kepada kita bahwa ketika kita melihat, kita diminta ke tempat yang lebih tinggi, sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang ketika kita melihat sesuatu, kita melihat apa yang dipunyai orang lain, kita melihat keberhasilan orang lain, kita melihat bahwa betapa kecilnya kita, betapa tidak berartinya kita. Kadang itu membuat kita bisa menuntun kita pada putus asa. Tetapi kalau saudara mau naik sedikit lebih tinggi, mempercayakan penglihatan kita kepada Tuhan, maka sekalipun kita tidak berdaya, kita tahu Tuhan berdaya. Sekalipun ada banyak yang dimiliki oleh orang lain, kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa kembali koreksi apa yang kita lihat. Apakah kita melihat masalah kita atau kita melihat kekuatan Tuhan? Apakah dalam kehidupan kita ini kita hanya terfokus melihat sambil lalu sehingga ada jebakan-jebakan yang kita tidak lihat, kita salah langkah di dalam penglihatan kita? Atau kita hanya melihat lalu langsung berputus asa, kita tidak naik lebih tinggi untuk mempercayakan penglihatan kita kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini.
Yesaya 40 ini adalah Yesaya yang ditulis oleh kitab Yesaya yang ditulis oleh Yesaya sendiri, Nabi Yesaya. Saya mau membawa kita memahami sedikit latar belakang Yesaya. Yesaya ini terbagi atas 3 bagian. Bagian pertama adalah Yesaya pasal 1 sampai 39. Pada pasal 1 sampai 39 itu Nabi Yesaya datang oleh utusan atau perintah Tuhan untuk menguatkan umat yang sedang berada dalam ketakutan. Pada saat itu, saudara-saudara yang terkasih, Babel menguasai peta dunia sehingga Israel berada dalam ketakutan. Nah, dalam ketakutan ini Nabi Yesaya mau mengingatkan kepada Israel untuk bergantung kepada Tuhan. Nah, ketika mereka bergantung kepada Tuhan, Yesaya mau mengingatkan bahwa tunduklah kepada Babel. Babel adalah cara Tuhan mau menyadarkan umat Israel yang sudah hidup dalam berhala, yang sudah hidup tidak lagi takut akan Tuhan. Sehingga Babel adalah cara Tuhan untuk menghukum umat Israel. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, peringatan ini tidak diterima oleh Israel. Justru Israel tidak mengikuti perintah yang disampaikan oleh Yesaya. Israel bersekutu dengan Mesir untuk melawan Babel. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih, Israel dibuang ke Babel. Itu bagian pertama dari Yesaya 1 sampai pasal 39. Bagian kedua adalah Yesaya 40 sampai Yesaya 56. Itu berbicara tentang umat yang sudah dibuang. Karena ketidaktaatan mereka, karena ketakutan mereka, mereka bergabung dengan Mesir melawan Babel, akhirnya mereka dibuang di Babel. Dan saudara, umat menderita berada di Babel. Bagian ketiga yang sering disebut dengan Trito Yesaya, pasal 56 sampai 66, umat sudah pulang dari pembuangan. Dan saudara, seperti nubuat Yeremia mengungkapkan bahwa umat dibuang selama 70 tahun. Dan saudara, umat kepunyaan Allah ini sekarang berada di Babel. Dan pembacaan kita adalah Yesaya 40. Di sini konteks daripada pembacaan kita adalah umat sudah berada di pembuangan. Dan ketika mereka berada di pembuangan, apa yang terjadi saudara-saudara yang terkasih? Mereka berada dalam harapan untuk keluar dari pembuangan. Bukan harapan untuk keluar saja, di satu sisi mereka menderita. Di satu sisi mereka berhadapan dengan kehidupan yang tidak pernah mereka alami. Bayangkan saja umat kepunyaan Allah yang selalu diberikan fasilitas sebagai anak-anak kepunyaan Allah sekarang berada di pembuangan. Mereka tidak bisa beribadah sebebas ketika mereka berada di Yerusalem. Mereka tidak bebas karena mereka harus melaksanakan kerja keras karena mereka dibuang di negeri orang. Dan saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi yang menderita ini, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita menderita? Yang harus kita lakukan, pasti semua menghayal untuk keluar dari penderitaan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang terjadi adalah mereka dibuang selama 70 tahun. Sehingga apa yang harus mereka lakukan di dalam pembuangan itu? Nabi Yesaya mengungkapkan begini. Mari kita lihat ayat yang pertama. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya.
bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesaya mau menyadarkan umat yang sedang menderita di pembuangan ini, bahwa itu bukan karena bahwa Allah berlaku tidak adil terhadap umat, tidak. Tetapi itu karena kesalahan mereka. Tetapi Tuhan menghibur mereka bahwa mereka senantiasa dikuatkan. Lalu diminta di dalam penderitaan itu mereka harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mereka juga harus tahu bahwa didikan Tuhan itu seharusnya memampukan mereka terus hidup dalam kebenaran sekalipun mereka berada dalam penderitaan. Sehingga dalam pembacaan kita di sini kita melihat dengan baik ayat 9. Bagian akhir dari ayat 9, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Yesaya meminta kepada umat, lihat itu Allahmu. Dengan kata lain bahwa karena kamu buat dosa, karena kamu tidak taat, kamu dibuang di sana. Tetapi lihatlah bahwa itu adalah didikan Tuhan sehingga kamu dibuang. Lihatlah bahwa di balik penderitaan itu ada Tuhan. Lalu bagian kedua dikatakan, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Jadi diminta bahwa di balik penderitaan itu ada Tuhan. Lihat juga bahwa Allah berkuasa. Lalu lihat yang ketiga, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, diminta lihat dengan teliti bahwa di tengah-tengah kehidupan kamu dibuang itu, Tuhan tidak berhenti-berhentinya menyadarkan kamu untuk hidup dalam kebenaran. Dan saudara-saudara, Yesaya mau mengungkapkan siapa Tuhan ini. Mari kita lihat ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesaya mau mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Bahkan di dalam sikap hidup Israel yang tidak taat ini, Tuhan tetap menjadi gembala. Tuhan datang menuntun mereka dengan hati-hati. Tuhan tetap mau menjadi gembala bagi umat Israel. Dan saudara-saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan yang ditujukan untuk kita pada saat ini. Di tengah-tengah kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Di tengah-tengah kenyataan kehidupan kita yang berat. Sakit, penyakit, tekanan ekonomi. Kita berhadapan dengan masalah-masalah yang sangat berat. Kita diingatkan, yang pertama, lihatlah bahwa Allah ada di balik penderitaan itu. Allah menuntun kita, Allah mau mendidik kita, Allah mau membentuk kita sebagai umat yang hanya mengandalkan Tuhan. Lihatlah dengan teliti, jangan asal lihat, jangan lihat sambil lalu, lihatlah dengan teliti supaya kita tidak terjebak dengan menyimpulkan bahwa penderitaan ini karena Tuhan tidak sayang kepada kita. Penderitaan ini karena Tuhan tidak adil terhadap kita. Penderitaan ini karena Tuhan tidak lagi menempatkan kita sebagai anak. Tidak. Lihat dengan teliti bahwa ketika Dia menuntun kita dengan jalan berputar, Dia menuntun kita lewat sakit penyakit, lewat pandemi ini, lewat hal-hal yang mungkin tidak kita sukai ini. Lihatlah dengan baik bahwa Dia adalah Allah kita. Dia mengasihi kita. Dia adalah Allah yang mau mendidik kita, tetapi juga
mau mengampuni kita. Lihatlah dengan teliti. Jangan hanya melihat, asal melihat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang tidak melihat Tuhan di balik penderitaan itu. Ada banyak orang hanya mau melihat hal-hal yang dia sukai. Tetapi kita belajar di sini bahwa Tuhan mengasihi kita. Lihatlah dengan teliti bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun Dia harus mendidik kita karena kita adalah anak-anaknya. Yang kedua, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah gembala yang menuntun domba-dombanya. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau kemukakan bahwa kita ini adalah domba. Saudara tahu tentang domba? Domba itu adalah seekor binatang yang tidak punya taring. Dia adalah seekor binatang yang lemah. Jadi kalau kita disebut domba, kita tidak bisa sendiri, kita membutuhkan gembala. Karena apa? Domba itu tidak punya taring. Domba itu kalau mau berperang pasti sudah kalah duluan. Domba itu sangat terbatas. Saya bandingkan dalam Mazmur 23. Ketika Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak berkekurangan. Kenapa? Karena gembala itu bertanggung jawab untuk domba-domba. Saudara, tempat di mana, lokasi di mana seorang gembala membawa domba-domba, itu lokasi yang sulit. Bukan seperti di Indonesia, sedikit-sedikit dapat rumput hijau. Di sana tidak. Gembala harus menuntun jauh untuk mendapat rumput yang hijau. Lalu ketika sudah mendapatkan rumput yang hijau, apakah gembala itu, oh sudah, saya sudah dapat rumput hijau, makanlah? Tidak. Ketika domba itu makan, gembala itu harus berjaga-jaga. Karena domba itu tidak makan langsung telan. Dia harus makan, lalu dia simpan dulu. Setelah itu, dia harus punya waktu untuk mencerna. Sehingga kita lihat dalam Mazmur 23, dia membawa aku di rumput yang hijau. Untuk apa? Untuk makan, tetapi domba harus jaga. Karena gembala harus jaga, karena domba itu kalau makan tunduk, dia tidak melihat binatang buas, dia tidak tahu kalau dia diancam. Nah, itu tugas daripada gembala. Dan saudara, domba ini juga jangkauan penglihatannya terlalu pendek. Seperti saudara dan saya, kita tidak tahu masa depan kita, sangat pendek. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu tentang masa depan kita, jangkauan penglihatan kita sangat pendek. Sehingga kita mudah tersesat. Domba seperti itu. Sehingga gembala harus menjaga dia. Lalu domba ini juga bulunya tebal, sehingga dia kalau mau minum, saudara-saudara yang terkasih, dia harus di air yang tenang. Kalau airnya sangat deras, pasti dia akan hanyut. Nah, seorang gembala ini bertanggung jawab sekali terhadap dombanya. Dia akan membawa di air yang tenang supaya domba itu bisa minum. Dan saudara, itu tugas gembala. Lalu di sini dikatakan bahwa gembala itu menuntun domba itu dengan hati-hati. Betapa Tuhan menjaga perasaan kita, bahwa saudara dan saya ini mudah terluka. Saudara dan saya ini sering salah paham terhadap Tuhan. Ketika dididik justru kita merasa bahwa kita tidak diterima, kita tidak disayangi. Padahal dia sangat mengasihi kita. Gembala ini melayani kita dengan hati-hati.
Itulah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesaya mau mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia menuntun kita dengan hati-hati karena dia tahu betapa rapuhnya kita. Dia mendidik kita dengan hati-hati padahal kita yang bersalah. Dia mengasihi kita dengan hati-hati karena kita mudah terluka. Hidup kita hanya protes sana sini, komplain sana sini. Kita menganggap bahwa kita berhak mendapatkan semuanya. Padahal dengan kehidupan yang kita jalani, kadang kita menyakiti hati Tuhan. Tetapi gembala ini menuntun kita dengan hati-hati. Saudara-saudara yang terkasih, itulah Tuhan. Kita belajar bahwa Dia adalah gembala yang baik. Yang ketiga, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa mari dalam kehidupan kita harus menyadari siapa diri kita, bahwa kita adalah domba. Domba yang tidak bisa buat banyak, jangkauan penglihatan kita sangat-sangat terbatas, dan kita membutuhkan arahan dari gembala. Sadarlah dirimu, sadarilah bahwa engkau sangat terbatas. Sadarilah bahwa semua yang kau buat itu tanpa pertolongannya maka sia-sia. Menyadari akan diri kita ini membuat kita mempercayakan langkah-langkah kehidupan kita selanjutnya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita terus keras hati menganggap bahwa Tuhan tidak adil, menganggap bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, menganggap bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak bertanggung jawab, pada saat itu sulit sekali untuk dibentuk. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk melihat bahwa di balik semua masalah Tuhan ada. Tuhan membentuk kita lewat pandemi, lewat persoalan-persoalan hidup untuk tetap menempatkan kita sebagai anak. Lalu Dia adalah gembala yang baik. Dia bertanggung jawab. Dia memenuhi semua yang kita butuhkan. Bahkan ketika kita berada dalam kekelaman, Dia ada di sana. Dia mengasihi kita. Yang ketiga, sadarilah bahwa engkau adalah domba. Engkau terbatas. Engkau tidak sanggup untuk buat apa-apa. Engkau membutuhkan gembala. Dan syukur gembala itu bertanggung jawab atas kita semua. Biarlah firman Tuhan ini menempatkan kita mau melihat dengan teliti, melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Lalu Dia adalah gembala yang menyediakan. Dan yang ketiga, kita adalah domba yang sangat dikasihinya. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 69, bait 1 dan 2. Untuk melakukan yang terbaik.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami datang menaikkan syukur terima kasih untuk semua yang baik yang kami alami sampai pada saat ini. Kami akui kadang hidup ini sangat berat, bukan karena Engkau tidak mengasihi kami, tetapi Engkau sedang menuntun kami, supaya kami tetap menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, supaya kami memahami bahwa ada banyak penderitaan diakibatkan karena kesalahan kami. Biarlah Tuhan, kami juga sanggup untuk melihat bahwa Tuhan ada, Tuhan tetap dekat kepada kami, Tuhan bertanggung jawab, Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menjaga, melindungi, bahkan Tuhan yang kadang mengizinkan persoalan-persoalan hidup untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang kami belajar pada malam hari ini. Biarlah Tuhan di tengah situasi-situasi yang sangat sulit akhir-akhir ini, kami percaya Tuhan tetap melakukan yang baik, Tuhan tetap mengarahkan langkah kami, Tuhan tetap mengembalakan kehidupan kami, sehingga kami dapat tetap berdiri dalam iman percaya kepada-Mu, mengakui akan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mau satukan hati, mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, bersama dengan para menterinya, anggota DPR, MPR. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, Densus 88 dalam antisipasi teroris. Kami terus memohon penyertaan Tuhan, sehingga bangsa ini tetap kuat, sekalipun berhadapan dengan situasi yang berat, dampak dari pandemi COVID-19. Biarlah bangsa ini pulih secara ekonomi, kesehatan, dan kami tetap mengandalkan Tuhan, karena kami percaya Tuhan mengizinkan hal-hal berat untuk dialami, sehingga kami sebagai warga Indonesia saling mendoakan dan juga saling menopang satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus, dalam rendah hati kami terus memohon Engkau berkati untuk vaksin yang sudah ditemukan. Tuhan juga tolong sehingga uji klinis yang berlangsung biarlah seturut dengan kehendak Tuhan saja, dan semuanya boleh teratasi dengan baik. Kami juga berdoa untuk Menteri Kesehatan, Tuhan juga memberkatinya. Kami juga memohon Engkau berkati secara khusus untuk mereka yang berada di ruang-ruang isolasi, di Wisma Atlet, di rumah sakit, mereka yang terpapar virus corona. Tuhan jaga dan lindungi mereka, Tuhan jamah, dan Tuhan dengar rintihan, jeritan, kesakitan yang mereka alami. Dan biarlah oleh belas kasihan-Mu mereka juga mengalami kesembuhan. Para medis kami juga serahkan kepada-Mu. Para dokter yang bekerja dekat dengan mereka yang terpapar virus corona. Tuhan, Engkau juga mau tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga mereka sehat dan segala pelayanan mereka berkenan kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami satukan hati, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berhadapan dengan cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Dampak banjir yang terjadi, Tuhan juga mau selamatkan saudara-saudara kami. Kami juga memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau juga mau memberkati untuk setiap umat Tuhan, jemaat GPIB Irene yang melaksanakan ibadah di rumah tangga mereka. Mari Tuhan, biarlah mereka bersungguh-sungguh beribadah dan mereka dapat melihat bahwa tangan pengasihan Tuhan tetap ada, menolong, merangkul, mendekap, menuntun kehidupan mereka. Tangan pengasihan Tuhan tetap ada memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang masih kecil, anak cucu kami dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan juga berkati remaja-remaja kami dalam krisis identitas, masa-masa pubertas saat ini. Biarlah anak-anak kami dengar-dengaran kepada orang tua. Remaja-remaja kami tetap menghormati orang tua, dan kami juga boleh menjadi sahabat bagi mereka. Dan kami juga bersyukur Tuhan juga hadir dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami juga berdoa memohon
Engkau berkati orang muda kami. Biarlah kasih dan kesetiaan Tuhan juga hadir, memberikan masa depan mereka yang sedang bergumul untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan juga siapkan semua dana, dan kami percaya masa depan itu sungguh ada. Tuhan hadir ketika anak-anak kami kuliah, biaya kuliah yang kami butuhkan, Tuhan juga tolong. Anak-anak kami di dalam pergaulan, mempersiapkan perkawinan, sucikan gaya pacaran mereka. Jangan biarkan mereka jatuh dalam seks bebas dan narkoba. Kami tetap serahkan anak-anak kami, langkah-langkah mereka selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, memohon Engkau berkati orang tua lanjut usia. Kami juga memohon Engkau berkati orang tua kami. Ancaman-ancaman PHK saat ini, biarlah Tuhan juga selamatkan. Tuhan memberikan jalan yang terbaik, karena Engkau adalah gembala yang mengerti jalan kehidupan kami. Bagi para suami sebagai pelaut, Engkau juga memberikan lautan yang teduh, jarak yang memisahkan. Kami percaya Tuhan jaga, lindungi, jauhkanlah segala kecelakaan dan mara bahaya, tetapi yang ada adalah pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa memohon Engkau juga mau memberkati jemaat GPIB Rene dengan setiap programnya. Kami akan kembali membuka ibadah dengan sosialisasi 25%. Tuhan juga memberikan kesehatan yang prima bagi umat Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim Christmas Charity konser yang sedang berlatih mempersiapkan konser ini. Tuhan juga berkati. Biarlah mereka mengandalkan Tuhan, biarlah mereka juga bertelut memohon pertolongan-Mu, karena kami tahu hal yang baru ini Tuhan juga buka jalan ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami melihat pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan sebagai keluarga, sebagai ayah, ibu, sebagai anak, sebagai orang tua. Kuduskan kami dan perbaulah hidup kami, sehingga kehidupan ini senantiasa berkenan kepada Tuhan. Berkatilah operator multimedia, Inforkom GPIB Rene, organis, pemandu lagu. Lindungilah kami semua, sehingga kehidupan kami berkenan kepada Tuhan, dan segala ibadah kami layak dan pantas kepada-Mu. Dengar dan sahatilah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya kepada-Mu. Ya Yesus Tuhan penebus kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 dan ke-6 yang menyatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut.
apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menaikkan pujian dari Gita Bakti 78, bait yang pertama dan kedua, Yesus Kristus sumber hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa untuk setiap kebaikan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, dengan berkat-berkat yang selalu kami terima tiap hari ya Bapa. Dan pada malam hari ini kami sudah memberikan sedikit daripada apa yang sudah kami terima daripadamu. Engkau memberkati persembahan ini ya Bapa, agar persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tetap berdiri. Kita akan kembali dalam aktivitas keseharian kita. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh memberikan kekuatan baru bagi setiap kita. Mari kita naikkan pujian dari Gita Bakti 218 sebagai nyanyian pengutusan. Gita Bakti 218 bait 1 dan 2.
hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.